Namaku Bethany. Aku seorang mahasiswi di sebuah universitas di daerah Kabupaten Bandung Barat. Malam ini aku mau berbagi pengalaman ceritaku bertemu dengan yang namanya hantu. Bukan di kampus ataupun di rumahku, tapi pengalamanku ini aku alami di jalan selepas pulang kuliah. Pagi itu, aku bersiap memanaskan motorku untuk pergi ke kampus dari arah Cibaduyut menuju kampusku yang berada di daerah Kabupaten Bandung Barat. Di sepanjang perjalanan dari rumahku cukup macet. Sampai kurang lebih hampir 2 jam aku baru sampai di kampus. Setibanya di kampus, kurasakan lelah dan kantuk mulai terasa akibat macet yang lumayan parah tadi kulalui. Aku pun bertemu dengan temanku, Dini, dan langsung masuk ke dalam kelas. Di kelas, aku pun sering memejamkan mataku karena terasa cukup mengantuk sekali saat itu. Hingga waktu pun berlalu dan jam perkuliahan pun sudah usai. Aku langsung pergi dari kelas. Namun di tangga menuju parkiran, aku bertemu dosen dan dia memintaku untuk membantunya merekap nilai kelasku. Sebenarnya aku bisa saja menolaknya. Namun karena tidak enak, mau tidak mau aku mengiyakannya. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 8 malam. Setelah selesai merekap nilai yang cukup banyak, aku pun berpamitan pada dosenku dan langsung menuju parkiran. Kunyalakan motorku meninggalkan kampus. Sepanjang perjalanan, aku tidak merasakan apa-apa. Sampai ketika aku melewati gapura kabupaten, aku merasakan hawa yang cukup dingin. Dari kejauhan, aku melihat ada orang sedang mondar-mandir di tengah jalan. Itu orang lagi ngapain sih? Aneh banget. Aku pun menyalakan klakson motorku. Tak berapa lama, ku dekati orang tersebut. Dan ketika mendekat, ternyata yang berdiri di tengah jalan itu adalah sesosok perempuan. Perempuan itu menggunakan pakaian kebaya dengan selendang berwarna merah. Aku pun lalu memberhentikan motorku karena aku takut. Ku coba perhatikan dengan seksama. Jelas sekali itu adalah orang. Iya, manusia, bukan hantu. Padahal sebenarnya jika itu memang hantu, aku pun ingin menanyakannya, sedang apa di sini? Ucapku sedikit sompral dalam hati.
Lalu aku pun memberanikan diri untuk bertanya. "Maaf, Mbak, lagi cari apa?" Namun tidak ada jawaban. Sepertinya orang itu tidak mendengarku. "Mbak, maaf Mbak, lagi cari apa?" Kebetulan jalan itu sedang sepi dan tak ada kendaraan lain yang lewat kecuali aku. Lagi-lagi dia tidak menjawab. "Maaf Mbak, lagi cari apa?" Astaga, aku pun sontak kaget. Belum sempat selesai aku bertanya, sosok perempuan itu seketika berteriak padaku dengan nada yang tinggi. Dan ketika aku perhatikan lagi dengan seksama, kulihat itu bukan lagi sosok wanita pada umumnya. Kali ini kulihat mukanya berubah. Dagunya panjang dengan mulut menganga. Bola matanya hitam semua. Sosok itu tiba-tiba saja menjerit-jerit histeris. Aku dengan terkejutnya langsung menyalakan motorku dan kutabrak sosok itu hingga tembus. Dengan kecepatan penuh, aku menancapkan gasku hingga melewati jalan tersebut. Di perempatan lampu merah, kulihat mulai banyak pengendara lainnya. Untunglah, kini aku tidak terlalu sendiri lagi. Namun, anehnya, orang-orang yang berada di sekitarku itu melihatku dengan tatapan yang tidak wajar. Seperti melihatku dengan tatapan ketakutan. Aku pun coba menghiraukan itu dan lanjut melakukan perjalanan pulang ke rumahku. Sampailah aku di daerah komplek rumahku. Suasananya sudah sepi karena memang sudah malam juga. Dan loh, kok motorku tiba-tiba mendadak berhenti? Aduh, kenapa nih motor? Ucapku. Aku coba nyalakan beberapa kali. Tetap saja tidak bisa. Akhirnya aku menelpon ayahku dan berharap ayahku datang ke sini untuk membantu. "Halo? Ya, motor aku mogok nih di depan komplek. Tolongin dong ya." Aku menunggu ayahku datang. Sambil menunggu, aku memutuskan untuk mendorong saja. Jika aku mendengar ada suara motor lewat, ya berarti itu ayahku. Aku dorong motorku sampai melewati beberapa rumah yang sudah sepi di depannya. Tidak ada aktivitas lagi malam itu. Samar aku mendengar suara seperti seorang perempuan. Aku sempat bertanya, suara siapa itu? Dan dari mana asalnya? Aku mencoba melihat ke sekitar, tapi sepi. Tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu penghuni rumah di daerah sini yang menertawaiku sedang mendorong motor sendirian. Aku coba menghiraukannya sampai
Mataku tertuju pada seseorang yang tiba-tiba saja berada tak jauh dariku. Seperti seorang wanita, dia terlihat berjalan ke arahku. Aku pun terus mendorong motorku perlahan, sampai ketika semakin mendekat dengan wanita itu, astaga! Perlahan aku berhenti mendorong motorku dan terdiam kaku dengan apa yang aku lihat. Karena ketika kulihat lebih dekat lagi, ternyata sosok wanita itu adalah sosok yang tadi kulihat di jalan dekat Gapura. Sesosok wanita menggunakan kebaya dengan selendangnya yang berwarna merah. Sosok itu kini perlahan berjalan terus menuju ke arahku. Dan sangat jelas sekali kulihat wajahnya yang pucat. Aku hanya bisa terdiam memandanginya. Sampai sosok itu pun perlahan melewatiku. Aku hanya bisa baca doa dan berharap makhluk itu segera pergi dari sini. Sampai samar ku dengar suara kerasan motor. Dan ada suara keras memanggilku. Ternyata itu ayahku. Dan ketika ku lihat, sosok itu pun hilang entah kemana. Ayahku pun langsung menanyakan keadaanku. Apa aku baik-baik saja? Karena mukaku sangat pucat ketakutan. Sesampainya di rumah, ayahku mencoba untuk membersihkanku. Katanya ada sosok yang tidak suka denganku sampai mengikutiku. Dan semenjak kejadian itu, aku pun semakin percaya bahwa kita di dunia ini memang hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Dan semenjak kejadian itu juga, aku semakin lebih berhati-hati lagi untuk tidak terlalu sompral dimanapun aku berada.